Sahabat sehat semua, semoga hari ini kita selalu diberi nikmat sehat, umur yang panjang, dan hati yang penuh rasa syukur. Pernahkah sahabat sehat menikmati sate usus di pinggir jalan? Atau mungkin sambal goreng hati ampela saat lebaran? Ya, jeroan ayam adalah salah satu makanan favorit masyarakat kita. Rasanya gurih, teksturnya unik, dan harganya relatif murah. Tapi di balik kenikmatan itu, ada banyak pertanyaan. Apakah jeroan ayam baik untuk kesehatan? Apa benar bisa bikin kolesterol naik? Atau justru ada manfaat tersembunyi yang jarang kita ketahui? Hari ini kita akan bahas tuntas, lengkap, dan mendalam, manfaat, bahaya, mitos, fakta, hingga tips aman konsumsi jeroan ayam. Saya pastikan setelah menonton video ini, sahabat sehat akan punya gambaran jelas, kapan jeroan bisa menjadi sahabat tubuh, dan kapan harus berhati-hati. Sebelum bicara manfaat dan bahaya, mari kita kenali dulu jeroan ayam. Jeroan terdiri dari beberapa bagian organ dalam, masing-masing dengan kandungan gizi yang berbeda. 1. Hati ayam, warna coklat kemerahan, teksturnya lembut. Kaya zat besi, vitamin A, vitamin B12, dan folat. Sering jadi bahan sambal goreng hati atau campuran soto. 2. Ampela, gizzard, bentuknya bulat agak keras, dengan dinding otot yang kuat. Kandungan protein cukup tinggi, lemaknya tidak terlalu banyak. Biasanya ditumis pedas, digoreng, atau dimasak semur. 3. Jantung ayam, kecil, berbentuk kerucut, mengandung zat besi, selenium, dan vitamin B kompleks. Rasanya gurih, sering jadi campuran sop atau soto. 4. Usus ayam, bagian yang paling sering dijadikan sate atau gorengan. Rasanya gurih, tapi rentan kontaminasi jika tidak dicuci bersih. Masing-masing organ punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika kita bicara jeroan ayam, sebenarnya kita membicarakan berbagai macam makanan dengan karakter yang berbeda. Mari kita bahas lebih dalam tentang manfaat jeroan ayam. Sumber protein terjangkau. Protein adalah bahan baku otot, enzim, dan hormon. Ampela ayam, meskipun kecil, punya kadar protein tinggi dengan kalori yang relatif rendah. Cocok bagi mereka yang butuh asupan protein murah, misalnya mahasiswa atau keluarga sederhana. Mencegah anemia dengan zat besi. Hati ayam sangat kaya zat besi Hem, jenis zat besi yang mudah diserap tubuh. Bagi orang yang sering merasa pusing, lemas, atau pucat karena anemia, hati ayam bisa menjadi solusi cepat. Tapi ingat, tetap harus dengan porsi wajar. Vitamin A untuk mata dan imun. Satu porsi hati ayam bisa memberi lebih dari 100% kebutuhan vitamin A harian. Baik untuk mencegah rabun senja, menjaga kesehatan kulit, dan memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin B kompleks untuk energi dan saraf. Jeroan kaya B12, riboflavin, niacin, dan folat. Semua ini penting untuk metabolisme energi, kesehatan otak, dan produksi sel darah merah. Mineral penting, zinc, selenium, fosfor. Zinc, penting untuk imunitas dan kesuburan. Selenium, antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Fosfor, memperkuat tulang dan gigi. Makanan tradisional yang akrab di lidah. Selain gizinya, jeroan juga punya nilai budaya. Banyak masakan Nusantara yang memakai jeroan sebagai bahan utama. Sekarang kita masuk ke sisi hati-hati. Kolesterol tinggi. Hati ayam 100 gram bisa mengandung lebih dari 300 mg kolesterol. Jumlah ini bisa membuat kolesterol darah melonjak jika sering dimakan. Asam urat dan purin. Bagi penderita gout, jeroan bisa memicu serangan nyeri sendi. Usus dan hati termasuk makanan tinggi purin. Risiko kontaminasi bakteri. Usus yang tidak dicuci bersih bisa membawa bakteri penyebab diare. Ampela atau hati yang tidak matang bisa memicu keracunan makanan. Hipervitaminosis A. Terlalu banyak vitamin A bisa menyebabkan mual, sakit kepala, nyeri tulang, bahkan kerusakan hati. Hati ayam adalah salah satu sumber vitamin A tertinggi. Lemak jenuh. Jika dimasak dengan cara digoreng dalam minyak berulang, kandungan lemak jenuh semakin tinggi. Bisa memperburuk kesehatan jantung. Ada banyak mitos tentang jeroan. Mari kita luruskan. Mitos, jeroan itu tidak ada gizinya. Fakta, jeroan justru kaya vitamin dan mineral. Mitos, semua orang boleh makan jeroan sepuasnya. Fakta, penderita kolesterol tinggi, asam urat,
atau penyakit hati harus membatasi. Mitos, usus ayam selalu kotor dan berbahaya. Fakta, kalau dicuci dan dimasak dengan benar, sebenarnya aman. Batasi konsumsi maksimal 1-2 kali seminggu. Jangan makan dalam porsi besar sekaligus. Masak dengan cara sehat, rebus, pepes, atau tumis. Hindari menggoreng dengan minyak jelantah. Seimbangkan dengan sayur dan buah. Untuk lansia, lebih baik batasi hanya sesekali saja. Untuk sahabat sehat yang sudah berusia di atas 60 tahun, sebaiknya konsumsi jeroan hanya sedikit, karena risiko kolesterol dan asam urat meningkat seiring usia. Pilih sumber protein lain seperti ikan, tahu, tempe, atau dada ayam tanpa kulit. Jika tetap ingin makan jeroan, ampela lebih baik dibanding hati karena lebih rendah kolesterol. Jadi, sahabat sehat, jeroan ayam punya dua wajah. Bermanfaat, kaya vitamin, protein, dan mineral. Berbahaya, kalau berlebihan, bisa memicu kolesterol, asam urat, dan masalah kesehatan lainnya. Kuncinya ada pada porsi, cara masak, dan kondisi kesehatan masing-masing orang. Semoga setelah menonton ini, sahabat sehat bisa lebih bijak dalam memilih makanan sehari-hari. Jangan lupa, klik like, share video ini ke teman dan keluarga, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi ilmu kesehatan yang bermanfaat.